Industri fashion adalah pemasok emisi gas rumah kaca terbesar setelah semen serta logam baja. Proses-proses recycling ini harusnya tidak menambah polutan baru terhadap lingkungan. Kualitas air Bengawan Solo mengalami perubahan. Perubahan warna ini diduga akibat adanya pencemaran limbah tekstil. Gunung sampah tekstil. Ini adalah foto-foto dari sebuah tempat pembuangan sampah di Bangladesh. Baik di India maupun Bangladesh, setiap tahunnya berton-ton limbah tekstil dari industri dibuang. In this day and age, the growth of the fashion industry has created a fast-changing world. However, along with the beauty and ever-evolving trends, we are also faced with a big challenge: clothing waste. According to the National Waste Management Information System, textiles contribute 2.54% of the total national waste with an estimate 1.7 thousand tons per year. Global data shows that as much as 92 tons per year of textile waste is generated, equivalent to one garbage truck coming to the landfill every second. The fashion industry produces more than 80 billion garments every year. Unfortunately, most of these clothes end up as waste in landfills or even pollute our rivers and seas. The disposal occurs because clothing trends always change with the times. The change in trends makes many people have to throw away their old clothes, even though this action is not the best step that can be taken, because there are still wiser ways to reduce the number of clothes that are no longer used. According to the director of the UK Textiles Recycling Association, Alan Wheeler, he said that the impact generated from fast fashion waste is no joke. The clothing industry has contributed as the second largest contributor to pollution in the world and a contributor to 1.2 billion tons of greenhouse gas emissions generated by the textiles industry in the world. Meanwhile, culture, media, and communication researcher Idi Subandi Ibrahim proposed slow fashion. Slow fashion is an alternative movement that is formed on the basis of individual and group awareness. This awareness arises after seeing many change and the impact of the environment. Slow fashion is a form of resistance to consumptive lifestyle or the desire to buy new clothes, so that textile waste introduced and environmental sustainability is maintained. So anyway, that's me. My name's Alan Wheeler. I'm director of the Textile Recycling Association. Who is the Textile Recycling Association? If you don't know, we are the only legitimate UK trade association for processors and collectors of used clothing and textiles. We have been around for a rather long time. I haven't been around since 1913, but the trade association has. Kalau menurut saya sih ya, kalau limbah tekstil itu sekarang kan mulai meningkat banget nih di masa-masa sekarang, apalagi kayak mulai tercemarnya lingkungan karena limbah tekstil yang banyak dibuang ke sungai gitu Kak. Selain itu juga menurut saya limbah tekstil itu membawa dampak buruk buat lingkungan sekitar dan juga kehidupan manusia yang ada di sekitar. Gitu sih Kak kalau menurutku. Iya udah pasti sih, karena kan fast fashion dan gaya hidup yang konsumtif itu menjadi salah satu penyebab utama dari adanya si limbah tekstil ini. Dan juga karena produksi pakaian dengan jumlah yang sangat besar dengan waktu yang singkat tuh, itu tuh juga bisa menjadi penyebab dari adanya peningkatan limbah tekstil dan polusi lingkungan. Di sini yang paling dirasakan sih sungai-sungai yang jadi tempat pembuangan limbah tekstil, menyebabkan berkurangnya air bersih, bau menyengat, dan juga disertai polusi udara karena pembakaran pakaian bekas. Mungkin menurut saya langkah yang tepat untuk menanggulangi limbah pakaian tersebut adalah dengan cara menjual dan membeli pakaian-pakaiannya atau dengan cara mendonasikan pakaian tersebut ke orang-orang yang membutuhkan.
serta dengan cara memberikan pakaian kehidupan kedua kepada generasi selanjutnya. Setelah itu dengan menjauhi sifat-sifat konsumtif. Lalu mungkin langkah terakhir yang bisa dilakukan dengan cara mendaur ulang pakaian tersebut. Itu sih, Kak. Knowing the benefits of recycling clothes, there are many ways that can be taken in order to reduce the amount of textiles, one of which is by recycling clothes can be the best solution. There are many ways to recycle clothes. For example, in textile factories, the residue from each manufacture of clothing can be formed in such a way that it becomes something new. Or on clothes that are no longer used, instead of throwing them away, it will be more useful if given to people in need. And if the item or clothing is still usable, it can be sold. This is also one of the ways that can be done in order to recycle clothes. Dan hasilnya, kalau berdasarkan jumlah tentu masih sampah plastik sekali pakai yang terbanyak. Tapi kalau berdasarkan sampah terberat, 55,9% yang ditemukan adalah sampah tekstil. Artinya perilaku kita sehari-hari itu sangat berpengaruh besar terhadap bumi tempat kita tinggal. Selamat sore Kak. Perkenalkan, nama saya Mariana Gregini dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ingin meminta waktu Kakak untuk melakukan wawancara terkait program daur ulang yang dilakukan oleh Sejauh Mata Memandang. Sebelum kita mulai wawancara, boleh perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu. Nama saya Kareta Milena. Dipanggil Reta. Saat ini saya bekerja di Sejauh Mata Memandang sebagai junior creative designer. Mungkin beberapa orang masih ada yang belum tahu nih Kak, sejauh mata memandang itu apa sih? Sejauh Mata Memandang itu adalah sebuah label fashion, tapi lebih tepatnya slow fashion yang mengusung prinsip circularity dan prinsip sustainability. Dan kita juga di sini terinspirasi sekali dengan kebudayaan Indonesia, tapi juga menggabungkan dengan unsur-unsur kontemporer. Baik. Dari mana Sejauh Mata Memandang mendapatkan limbah tekstil yang begitu banyak untuk diolah menjadi produk baru nih Kak? Oke, jadi biasanya kami mendapatkan limbah tekstil itu dari hasil produksi sendiri. Jadi kalau misalnya kami membuat baju, biasa ada sisa kain, dan biasanya sisa kain itu kami olah lagi sih untuk menjadi barang-barang mungkin yang lebih kecil, atau juga bisa jadi barang-barang pecah. Dan barang-barang pecah ini biasa di sini disebut sebagai koleksi daur. Dan sebenarnya kami juga sudah sempat mempunyai program yang bernama Baur, yaitu kami mengumpulkan sisa tekstil. Sisa tekstil ini kemudian dicacah, terus dipinta ulang, jadi benang lagi, dan benangnya ini dibuat menjadi kain baru lagi, yang namanya Baur. Dan selanjutnya itu bagaimana Sejauh Mata Memandang melakukan proses daur ulang limbah tekstil yang ada hingga menjadi produk baru yang berkualitas? Oke. Sebenarnya biasanya selalu dimulai dengan R&D, research and development. Jadi dicari dulu kira-kira ingin membuat produk apa, lalu trial and error. Jadi kayak dibuat dulu sampel-sampel ya, terus dites apakah barangnya sudah oke atau enggak. Kalau misalnya udah, mungkin baru masuk ke proses produksi, begitu sih. Tapi kalau misalnya kan dari nama ini yang dapat sendiri itu karena bekerja sama dengan pihak luar, jadi mungkin lebih banyak misalnya kayak berkomunikasi, berdiskusi dengan pihak luar bagaimana sebaiknya limbahnya ini diproses. Sejauh Mata Memandang menerapkan konsep apa dalam produksi barang, dan terinspirasi dari mana Sejauh Mata Memandang dalam membuat desain dari produk yang dihasilkan? Kalau misalnya produk-produknya sendiri sebenarnya terinspirasi dari kebudayaan Indonesia. Jadi banyak banget, misalnya waktu itu pernah bekerja sama dengan
komunitas ibu-ibu yang ada di Sumba untuk membuat kain tenun yang terinspirasinya dari pemandangan alamnya mereka dan tapi tetap menggunakan teknik-teknik yang mereka memang sudah punya. Jadi menginspirasi dari budaya Indonesia tetapi kayak di-elevate lagi jadi desainnya mungkin lebih baru, lebih kontemporer dibanding kebudayaan tekstil-tekstil wastra-wastra yang ada di Indonesia. Mungkin sudah cukup untuk wawancara kali ini. Aku sangat berterima kasih banget kepada Kakak Eka yang sudah berbaik hati untuk meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara terkait program daur ulang yang dilakukan oleh Sejauh Mata Memandang. Bukan dapat disimpulkan bahwa banyaknya industri tekstil di Indonesia dapat menyebabkan timbulnya limbah atau sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa pembuatan produk tekstil. Limbah yang berasal dari industri tekstil telah membawa dampak terhadap lingkungan. Limbah menjadi masalah dan perlu mendapat perhatian khusus di sebagian besar belahan bumi. Pentingnya kita dalam membeli suatu barang memikirkan dampak yang akan terjadi. Perlunya kesadaran diri untuk tidak membeli barang-barang fast fashion yang dapat menimbulkan dampak untuk orang banyak. Pentingnya juga kita harus merawat lingkungan. Sekian, terima kasih. Teman-teman, jadi bijak memilih pakaian yang Anda pakai karena pilihan Anda sangat menentukan masa depan kita. A team of experts and workers from Sejauh Mata Memandang came together to find the best solution to manage clothing waste with the recycling program. Pandemi yang terjadi saat ini mengajarkan kita banyak hal dan memaksa kita untuk berpikir ulang di segala bidang serta mengevaluasi gaya hidup kita selama ini. Masalah lingkungan menyadarkan kita tentang perbuatan kita selama ini dan ternyata betapa darurat nih kerusakan yang kita lakukan terhadap bumi rumah kita satu-satunya. Unused clothes are collected and sorted. Then, through a series of responsible recycling process, the collected clothes will be sorted and processed into insulating fibers, insulator, sound absorbers, yarns, and fabrics. According to the Sejauh Mata Memandang Impact Report from September 2021 to May 2023, a total of 5.7 tons of unused clothes equivalent to 55 times the height of Monas have been collected. With more than 2,400 kg of clothes recycled, resulted in saving water more than 6 million liters per year. Reducing carbon more than 60,000 kg carbon dioxide per year. Recycling is not the best solution, but it is worth doing in order to reduce textile waste in landfill, seas, rivers, or incinerated, which eventually pollute the earth and damage our health.